sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, kami beroleh kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Kami berseru, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ada seorang pujangga terkenal, dia menuliskan banyak sekali karya, tetapi hidupnya tidak sepenuhnya bahagia, hidupnya tidak sepenuhnya sukacita. Itulah mengapa dalam banyak sekali karyanya, dia mengisinya dengan sumpah serapah, mengisinya dengan makian. Pada suatu hari dia sedang mencari inspirasi, dia menuju ke sebuah bukit. Tiba-tiba muncullah seorang penginjil datang menemui dia, beritakan kabar baik kepada pujangga itu. Pujangga itu menerima dengan sukacita karena yang selama ini dia cari itu sudah ketemu. Dia akhirnya berubah menjadi seorang yang giat belajar kebenaran firman Tuhan. Hidupnya berubah dan banyak orang kagum dan juga kaget. Dulu orang ini adalah seorang yang jahat, ternyata sekarang jadi penyabar, menjadi baik dan peduli kepada orang lain. Pada suatu hari dia ingin kembali ke rutinitas yang semula, yaitu membuat puisi. Dia mengambil lembaran-lembaran terbaiknya, dia mulai menulis dari pagi hingga malam,
dan tidak terasa hampir pagi, tetapi dia lupa menutup pintu rumahnya. Melihat ada pintu yang terbuka, pencuri-pencuri ini melihat kesempatan, dan akhirnya pencuri ini masuk dan mengambil sebagian besar harta benda milik pujangga itu. Sesungguhnya pujangga ini tahu bahwa ada pencuri itu datang, tetapi dia ingin menghasilkan karya yang utuh, karya yang sempurna, supaya orang yang membacanya dapat mengerti dan dapat juga memahami dan juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin membagikan perasaannya melalui puisi tersebut, dan akhirnya meskipun ada pencuri-pencuri datang, tetapi itu tidak menghalanginya, tidak membuat dia mengalihkan fokusnya. Dan dia merasa bahwa harta satu-satunya yang saat ini berharga itu adalah Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Seorang Nikodemus mendatangi Yesus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dia pemimpin agama dan dia menyebut Yesus adalah seorang rabi. Dia mengamati Yesus dan dia kagum kepada Yesus karena dia tahu bahwa tanda-tanda dan juga mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nikodemus tahu bahwa ini bukan orang yang biasa, bahwa ini adalah utusan Allah. Nah, dalam kegelapan malam, dalam kegelapan spiritualitas, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sungguh aneh. Ketika dia menjawab salam dari Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tuhan tahu kedalaman hati seorang Nikodemus. Dan di ayat yang kelima diulangi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini adalah sebuah paralel yang sebenarnya menunjuk pada satu kelahiran kembali yang berasal dari Allah. Jadi lahir baru adalah menjadi tema besar dalam perikop ini. Lahir baru berarti menjadi seorang yang sudah dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh roh, dan hidupnya akan sepenuhnya dipimpin oleh Allah. Nikodemus tidak paham mengenai istilah lahir baru, lahir kembali. Karena memang kalau kita melihat, baru ini Yesus mengatakan seorang harus lahir kembali. Tetapi konsepnya itu sudah ada sebelum perjanjian baru ataupun ketika Yesus masih belum datang ke dunia, yaitu dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat dalam Yeskiel pasal yang ke-36. Konsep lahir baru sudah ada dalam perjanjian lama, dan itu dikatakan oleh Allah sendiri dalam nubuatan dari Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Ayat yang ke-25, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu." Ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." 28, "Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Dalam proses lahir baru, kita tidak akan tahu bagaimana prosesnya karena Allah sendiri yang mengerjakan. Tetapi kita akan melihat bagaimana seseorang berubah ketika dia sudah lahir baru. Dalam konsep kekristenan, kabar baik mendahului perbuatan baik. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru sajalah yang dapat diajari moralitas, yang akan melaksanakan ketetapan Allah dengan taat sempurna, dan dia akan menjadi seorang yang diperbaharui, dia transformasi menjadi seorang yang lebih baik, jauh lebih baik. Nikodemus mungkin masih mempunyai motivasi yang salah ketika menemui Yesus. Mungkin saja dia ingin seperti Farisi lainnya yang ingin membuat kerajaan atau bangsa Yahudi menjadi bangsa yang akan menguasai dunia. Tetapi Yesus tidak. Yesus berkata bahwa harus kerajaan Allah yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Itu yang harus saat ini menjadi sebuah tujuan kita. Bukan di dalam dunia ini, tetapi di dalam kerajaan Allah. Nah, hanya orang-orang yang sudah lahir baru sajalah yang akan bisa menjadi berbuat baik secara sempurna, taat secara sempurna. Hukum-hukum di dunia ini tidak akan mampu mengubah seseorang.
kita bisa melihat bagaimana orang-orang tetap jahat meskipun hukum-hukum ditegakkan. Karena yang harus berubah itu adalah hatinya. Dan tidak mungkin seorang bisa mengubah hatinya sendiri tanpa Allah sendiri yang akan mengubah seseorang tersebut. Dikatakan bahwa batin kita akan diubah dan Allah sendiri yang akan hadir dalam batin kita, yang akan mengubah diri kita. Nah, hanya orang-orang lahir baru saja yang tidak akan terus-menerus berbuat dosa karena dia akan lahir dari Allah. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus sedang mengabarkan kabar baik yang akan mengubah seseorang, mengubah motivasi, mengubah kepercayaan, mengubah selama yang dia yakini, tetapi ternyata itu salah. Kepintaran, jabatan, dan apapun yang saat ini dipegang. Jika Tuhan berkata, itu belum cukup, kamu harus lahir kembali. Kita harus melihat sekeliling kita saat ini. Mungkin banyak orang ya terlihat baik, banyak orang terlihat setia, tetapi ketika dia belum lahir baru, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ketika semua orang bisa lahir baru, kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah hadir dalam aspek masa kini. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal yang ketiga tadi. Ayat yang ke-16 sebagai ayat yang sungguh familiar, yang sering kita sama-sama dengar, kita sama-sama pelajari, entah itu dalam khotbah Paskah, dalam khotbah Natal, dalam khotbah mingguan. Ayat ini menjadi ayat yang sering dipakai, tetapi tepatlah karena biarlah ayat ini menjadi suatu pernyataan, suatu hal yang akan terus-menerus menyadarkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa hari ini saya banyak menjumpai pengajar-pengajar dalam media sosial, pengkhotbah yang memakai media sosial sebagai alat pengajarannya. Banyak orang terberkati, tetapi ketika ada pengajar-pengajar yang sesat, ada yang tidak diajarkan secara utuh. Nah, ini yang saya kaget dan saya heran dengan pengajar-pengajar seperti ini. Mereka banyak mengutip ayat ini. Mereka berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mereka hanya berhenti pada kata itu saja, pada kalimat itu saja. Dia tidak ingin menyinggung banyak orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, sehingga dia mengatakan, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan akan menyelamatkanmu. Tetapi kita bisa melihat Yesus mengajarkan hal yang utuh, hal yang sempurna kepada Nikodemus. Karena Yesus tahu Nikodemus belum sepenuhnya sempurna. Tuhan Yesus secara jujur dan terang-terangan dan berani mengatakan bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Anak Allah, itulah yang akan diselamatkan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jangan memberitakan kabar baik yang setengah-setengah. Ketika kita mengasihi orang tersebut, pasti kita akan mengabarkan kabar baik yang utuh. Karena hanya yang utuh saja yang bisa menyelamatkan. Ketika kita hanya berhenti kepada karena begitu besar kasih Allah, ya memang betul, tetapi itu belum utuh. Kasih Allah yang besar itu ditujukan kepada kita dengan mengaruniakan anak yang tunggal. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita akan menikmati hidup bersama dalam kerajaan surga bersama Allah. Itu yang kita beritakan. Hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita dapat memberitakan kabar baik yang utuh, kabar baik yang mengubahkan, kabar baik yang sempurna. Dan ketika kita mengabarkannya, biarlah Roh Kudus bekerja untuk dapat menjangkau dan juga mengubah hidup orang tersebut menjadi seperti Kristus. Sebelum saya tutup, kita akan yel-yel, satu yel-yel yang menguatkan saya secara pribadi. Ketika saya nanti bertanya, apa kabar? Anda semua menjawab dengan kabar baik. Lalu saya akan menimpali dengan kabar baik. Kita semua akan menjawab, beritakan. Oke? Paham ya? Apa kabar? Kabar baik, beritakan. Apa kabar? Kabar baik, beritakan. Sekali lagi. Apa kabar? Kabar baik, beritakan. Mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kami beroleh sama-sama belajar untuk kami dapat beritakan kabar baik yang sempurna, kabar baik yang utuh, dan juga mengubahkan orang lain. Kami mau Tuhan yang akan mengubahkan kami dulu sebelum kami dapat memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang yang mendengar, banyak orang yang menyaksikan kami bersaksi akan berubah dalam hidupnya,
dan juga akan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan panggilan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh